Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syafa Anindita dengan NIM 28025424104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Project Based Learning dari mata kuliah Karakter Building Pancasila dengan berjudul Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata. Pendidikan merupakan hak setiap manusia tanpa terkecuali. Hal tersebut termaktub pada Pasal 31 UUD 1945. Pasal tersebut mengatur hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah pada bidang pendidikan. Pada ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia apapun kondisinya, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Kemudian, menjamin pendidikan yang setara dan merata merupakan bagian dari salah satu tema penting pada model Sustainable Development Goals atau SDGs. Kemudian, pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan kepada keberagaman serta mengakui hak seluruh individu dalam mendapatkan pendidikan yang setara dan bermakna. Kemudian Indonesia sebagai negara dengan keberagaman yang melimpah perlu menjawab tantangan keberagaman dalam bidang pendidikan melalui ketersediaan pendidikan inklusif. Baik, di sini ada rumusan masalah yang terdiri dari 5 permasalahan, yakni bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan pendidikan inklusif. Yang kedua, apa strategi yang telah disediakan oleh pemerintah dalam menjawab tantangan pendidikan inklusif? 3. Bagaimana cara agar pendidikan inklusif dapat diakses dengan mudah dan merata? Keempat, bagaimana cara untuk mensosialisasikan pendidikan inklusif agar menjadi kebutuhan umum dan bersama? Dan yang terakhir adalah bagaimana kebijakan yang telah dibentuk pemerintah atas rencana pemerataan pendidikan inklusif terimplementasikan. Kemudian lanjut pada SDGs 4 point. Yang pertama yaitu menjamin pendidikan yang berkualitas dan merata. Yang kedua adalah mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat. Ketiga, memastikan setiap orang dapat mengakses pendidikan yang baik dan setara. Kemudian yang terakhir ialah memastikan pendidikan yang berkualitas, tidak hanya di sekolah tetapi juga termasuk keterampilan hidup yang penting untuk masa depan. Pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek yang kelompok kami sampaikan ini merupakan hasil dari wawancara dengan masing-masing narasumber yang ada dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah kampanye sosial yang edukatif. Kemudian edukasi langsung kepada masyarakat melalui seminar, workshop, dan pelatihan. Kemudian membangun narasi positif yang berfokus pada potensi siswa anak berkebutuhan khusus. Kemudian mendorong interaksi langsung melalui kegiatan bersama antara siswa anak berkebutuhan khusus dan anak non-anak berkebutuhan khusus. Kemudian apa strategi yang disediakan oleh pemerintah dalam menjawab tantangan pendidikan inklusi? Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur sekolah agar lebih ramah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan melalui regulasi seperti Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di berbagai jenjang. Bagaimana cara agar pendidikan inklusif dapat diakses dengan mudah dan merata? Yang pertama yaitu pastikan bahwa infrastruktur pendidikan yang ramah disabilitas tersedia di seluruh wilayah. Kemudian pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan pelatihan yang memadai
bagi tenaga pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah dukungan kebijakan dan pendanaan yang adil untuk akses yang lebih merata. Yang keempat, bagaimana cara untuk mensosialisasikan pendidikan inklusif agar menjadi kebutuhan umum dan bersama, yaitu langkah awalnya ialah mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas ke dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. Kemudian kampanye publik melalui media massa dan media sosial, kemudian keterlibatan aktif berbagai pihak. Lalu pertanyaan terakhir adalah bagaimana kebijakan yang telah dibentuk pemerintah atas rencana pemerataan pendidikan inklusif terimplementasikan. Yang pertama ialah kebijakan pemerintah mengenai sekolah reguler yang diharuskan menerima murid anak berkebutuhan khusus belum tercapai. Salah satu penyebab utama ketidaksesuaian ini adalah adanya praktik penolakan terhadap jenis-jenis ABK tertentu oleh sebagian sekolah reguler seperti autisme, tunagrahita, dan tunanetra yang mengalami hambatan penglihatan. Penolakan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya interpretasi selektif terhadap kebijakan inklusi. Alih-alih menerima keberagaman anak berkebutuhan khusus secara utuh, implementasi di lapangan cenderung mengarah pada penerimaan siswa dengan kebutuhan yang dianggap lebih mudah untuk ditangani. Baik, kesimpulannya adalah pendidikan inklusif merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan hak yang setara dalam belajar dan berkembang. Yang kedua, agar pendidikan inklusif dapat terwujud secara merata, diperlukan kebijakan yang kuat, implementasi yang konsisten, dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, serta keterlibatan aktif masyarakat. Yang ketiga, sosialisasi yang masif melalui berbagai media serta kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk membangun kesadaran bersama. Dengan komitmen dari semua pihak, pendidikan inklusif dapat menjadi kebutuhan umum dan budaya yang mengakar dalam sistem pendidikan Indonesia. Solusi yang pertama ialah pemerintah harus terus memperkuat pelaksanaan kebijakan dengan pengawasan yang konsisten, serta memberikan dukungan nyata dalam bentuk anggaran, pelatihan guru, dan penyediaan sarana-prasarana yang memadai di setiap daerah. Yang terakhir ialah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan pendidikan inklusif, serta tegas dan konsisten di seluruh wilayah. Berikut adalah refleksi pribadi menurut saya. Saya sering bertanya-tanya mengenai apa saja ketidakadilan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, yang dimana semenjak wawancara yang saya lakukan dengan pendidik SLB tempo hari, kini dengan akhirnya bisa membuka mata saya terhadap jurang yang lebar antara ekspektasi kebijakan inklusi dengan realita implementasinya di lapangan. Mendengar langsung dari praktisi pendidikan yang bergelut dengan isu ini memberi perspektif yang jauh lebih nyata dan kompleks bagi saya. Keterbatasan fasilitas yang diceritakan, mulai dari minimnya tenaga pendamping khusus atau pengajar khusus anak berkebutuhan khusus, alat bantu belajar yang tidak memadai, lingkungan fisik yang masih menganggap anak berkebutuhan khusus adalah anak yang aneh dan cenderung meremehkan, hingga penolakan implisit terhadap jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Jadi, maka dari itu, hal tersebut sangat menimbulkan pertanyaan bagi saya mengenai bagaimana keseriusan dan kesiapan sistem pendidikan dalam mengakomodasi keberagaman peserta didik. Karena mereka tidak hanya menghadapi pandangan sebelah mata di lingkungan akademik saja,
tetapi hal tersebut mereka alami sehari-hari, seperti menghadapi candaan para orang biasa yang tertuju kepada anak berkebutuhan khusus yang terkesan ableist. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.